Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan grup kami akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum ya. Langsung saja kami mulai. Pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum ialah suatu perangkat ataupun rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan pokok pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai target pendidikan. Sedangkan fungsi dan tujuan kurikulum itu yang pertama sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Jadi yang pertama itu sebagai pedoman proses pembelajaran sebagai rujukan, dan yang kedua sebagai arah dalam pencapaian tujuan pendidikan. Jadi sebagai pencapaian pendidikan setahun itu sampai mana, sampai apa, terus seperti itu. Yang ketiga sebagai alat untuk mengevaluasi peserta didik secara maksimal. Tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang pertama, yang kedua membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak dan kompeten, menyiapkan peserta didik agar mampu hidup mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan komponen yang berada dalam kurikulum itu yang pertama tujuan, hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Yang kedua itu materi, isi pelajaran atau bahan ajar. Yang ketiga itu ada strategi pembelajaran, metode dan teknik yang digunakan guru untuk mengajar. Yang keempat itu proses evaluasi, proses untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi komponen kurikulum itu ada 4: tujuan, materi, strategi, dan evaluasi. Selanjutnya yakni kurikulum ini juga termasuk sebagai alat administratif dan proses dinamis. Sebagai alat administratif, kurikulum menjadi dokumen formal yang mengatur proses pendidikan. Sebagai proses dinamis, kurikulum terus berkembang menyesuaikan perubahan zaman. Jadi kurikulum itu terus berkembang, jadi setiap tahunnya itu bisa aja ada perubahan. Yang kelima, jenis-jenis kurikulum. Yang pertama ada kurikulum terbuka. Kurikulum terbuka ialah memberi keleluasan kepada guru dan peserta didik. Yang kedua ada kurikulum tersembunyi, yang mana nilai-nilai yang disampaikan secara tidak langsung seperti sikap dan kebiasaan. Yang ketiga kurikulum formal, yaitu kurikulum resmi yang digunakan di lembaga pendidikan formal. Dan yang keempat ada kurikulum non formal yang di program pendidikan di luar jalur sekolah formal seperti kursus ataupun pelatihan. Kurikulum informasi yaitu program pendidikan yang luar jalur sekolah formal seperti kurikulum 2013 dalam kurung K13, kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Kurikulum merdeka, kurikulum terbaru di Indonesia yang lebih fleksibel, memberi ruang pada minat dan bakat siswa. Terus mungkin cukup sekian ya yang dapat kami sampaikan mengenai kurikulum yang berada di yang kita kembangkan kali ini. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.